Assalamualaikum. Hari ini kita ngobrol santai aja ya. Aku tuh udah bikin sebenarnya tulisan tentang culture shock selama hampir sebulan ini di Australia. Ya pasti beda lah ya kan budayanya. Cuma yang kayak bikin aku bener-bener kayak gitu ya. Itu tuh ada banyak guys. Yang pertama ya di sini tuh kan ceboknya nggak pakai air kan. Jadi semua orang tuh pakai tisu guys. Jadi tahu kan yang tisu gulung tuh. Nah tisunya itu aku pikir tuh kan kayak abis dipakai terus dibuang ke tempat sampah kan, ikan jorok kayak bau gitu kan. Nah ternyata enggak guys, ternyata di Aussie itu mungkin juga sebenarnya di seluruh dunia yang cabuknya pakai tisu ya, tisunya itu dibuang ke kloset langsung karena tisunya itu langsung terurai gitu kalau kena air. Jadi makanya kalau misalnya kalian numpain sesuatu terus ngelap pakai tisu itu hancur guys, langsung hancur karena emang tisu toilet itu didesain untuk langsung hancur ketika menyentuh air gitu. Culture shock banget, tapi tetap ya gue di sini bawa gayung, nggak sih sebenarnya kayak gelas stainless gitu. Itu berfungsi sebagai gayung karena kayak I cannot live without cebok pakai air dan harus pakai tisu. I cannot imagine that. Kayak lanjut ya, terus sebenarnya di sini tuh mostly semua orang pakai mobil karena apa, terutama di Darwin ya, ini di Darwin di Taman, karena aku nggak punya referensi kota lain karena aku belum ke sana, tapi aku cuma tahu di Darwin doang. Jadi di Darwin ini semua orang pakai mobil, kayak sekitar mungkin 90% nya, nggak nyampe 10% bahkan yang punya motor. Kenapa? Karena di sini cuacanya itu panas banget ya, kayak Bali lah ya. Dan pas wet season atau musim hujan itu sampai tidak bisa melihat saking derasnya hujan itu tuh sampai bener-bener nggak bisa ngeliat. Makanya orang-orang itu karena apa ya, wet season tuh cukup lama ya. Jadi mereka ngapain pakai motor gitu? Kenapa nggak pakai mobil aja? Karena kalau misalnya hujan juga nggak basah dan lebih aman gitu. Makanya maksudnya orang-orang juga beli mobil, dan di sini mobilnya yang bekas tuh lumayan murah guys. Bahkan yang bekas itu ada yang cuma 50 jutaan, 30 jutaan. Tapi yang 30 juta tuh biasanya udah nggak layak lah ya, udah tua gitu. Tapi kalau misalnya 50 juta ke atas, 50, 60 itu masih masih bisa lah diakalin gitu guys. Makanya di sini orang-orang tuh kalau nggak ada duit pun tetap punya mobil karena emang mobil itu yang bekasnya terjangkau gitu, dengan maksudnya kayak dengan gaji Australia ya. Kan lumayan tinggi kan. Nah, beli mobil tuh tercakup murah, terpantau murah lah dengan 50 juta rupiah, itu murah. Tapi kayak sekitar sebulan setengah lah gajinya tuh udah balik tuh mobilnya. Makanya kayak semua orang beli mobil gitu. Selanjutnya di sini orang-orang tuh nggak judging sih ya, nggak judging banget. Maksudnya kayak aku pakai hijab dan aku kerjanya itu di motel yang ada bar kesini sama ya gitu-gitulah ya. Tapi mereka nggak judging, maksudnya kayak aku memang kerja di situ kan sebagai staffnya yang ngurusin kayak cleaning, resepsionis gitu-gitu ya, ngurusin kunci gitu-gitu. Tapi mereka nggak judging sama sekali dengan hijab aku gitu. Aku suka sih, saya kayak ya udah sih, terserah kan, yang penting kayak kerjanya halal gitu. Terus harga ngudut di sini mahal banget. Aku tuh ngobrol ya sama salah satu teman aku di tempat kerja, terus dia tuh kayak rokok aktif banget dan dia bilang di sini tuh rokok bisa nyampe 40 sampai 60 dolar gitu, which is sekitar 400 sampai 600 ribu. Wow, kalau di Indo tuh setahu aku tuh belasan ribu tuh ada kali ya masih ya. Sini mahal banget karena emang pemerintah itu mau rakyatnya nggak merokok gitu, makanya dinaikin harganya. Dan rasa nikotinnya tuh kalau nggak salah diturunin gitu. Kalau di Indo kan nikotinnya lumayan tinggi, harganya murah, makanya semua orang bisa beli itu. Selanjutnya di sini tuh kalau mau belanja ya, orang-orang tuh kalau di Indonesia kan pakai Shopee, Tokopedia gitu kan. Enak banget belanja di situ, selain murah, barangnya murah, nyampenya juga cepet. Bahkan ada yang one day atau misalnya pesan pagi, sore udah nyampe, ada kan yang kayak gitu di beberapa kota di Indonesia gitu. Itu enak banget, barangnya tuh fix murah dan ongkirnya free, gratis. Tapi kalau di sini itu apa ya, marketplace-nya itu tuh ada tiga. Pertama Shein, yang kedua Temu, kedua-duanya ini lama banget, bisa bisa datu kayak sekitar 3 mingguan gitu nyampe nya, lama banget lah ya. Terus kalau misalnya mau cepet dan murah, kalian tuh bisa beli di pawn shop
toko barang bekas atau apa lagi ya? Atau di marketplace Facebook. Aku suka belanja di situ karena murah-murah banget dan bisa langsung diambil, tapi kita nggak dikirimin orang atau dianterin orang, kita harus ke rumah orang tersebut untuk ngambilnya. Makanya kalau mau belanja di marketplace Facebook, ya cari lokasinya yang deket-deket aja gitu. Jadi kalau kalian ngambil juga nggak susah gitu, guys. Terus di sini mungkin karena negara maju ya, aku sedikit culture shock dengan alat apapun yang rusak sedikit aja itu langsung diganti. Karena aku bekerja di hotel, jadi ada kayak aku bilang kan sama teman aku, Sam, ini apa di satu kamar itu nggak ada kotak sampah gitu buat di toiletnya. Terus dia bilang gini, oh ya udah kita ganti aja seluruh kamar ini kotak sampahnya karena emang beberapa kotak sampah itu ada yang udah karatan, karatnya sedikit, terus itu semuanya diganti kayak, oh my god, coba kalau di Indo gitu kerja kayak gitu, ada yang hilang kita yang ganti gitu, sedikit. Oke, selanjutnya ya. Terus di sini aku tuh di Indonesia sangat amat sensitif dengan rasa air. Nah, di rumahku tuh memang air minumnya itu air keran yang dimasak ya. Dan aku tuh ngerasa kayak ada bau-bau gas gitu dan aku pokoknya aku sensitif banget lidahnya sama air air putih atau air mineral aku minum. Makanya aku setiap hari pas aku di Indo itu aku minum air mineral yang botolan yang gede. Di sini aku pikir kayak oh oke, tap water atau air kerannya tuh kan bisa pada bisa diminumkan di sini. Lebih kayak udah kayak gitu mungkin rasanya juga mungkin jauh lebih enak gitu dari Indo karena kan udara sini lumayan oke gitu dibandingkan Indo. Ternyata aku salah. Di sini rasa air kayak bleaching sumpah ya guys. Nggak boleh sumpah ya. Tapi serius guys. Apa kayak bleaching kayak klorin air kolam renang gitu. Tapi gak sih ini menurut aku rasa bleaching gitu ya. Aku nggak bisa minum sumpah. Akhirnya aku beli air minum kayak gini. Ini tuh kemarin aku beli 6 botol kayak gini, harga 1,5 liter ya. 6 botol kita harganya sekitar 4 dolar 50 sen atau sekitar 45 ribuan lah ya gitu. Buat 6 botol lumayan mahal tapi daripada kagak minum. Ya, gitu. Jadi kalau kalian sensitif, aku nggak tahu sih di kota lain di Australia tapi Darwin tastes like bleaching the water is. Oke lanjut ya. Buat hidup makmur di sini itu mesti minimal dua kerjaan. Kenapa minimal dua kerjaan? Kayak di video sebelumnya aku udah kasih tahu rincian untuk biaya hidup di sini ya. Pokoknya kalau satu kerjaan, let's say kerjanya itu 6 jam ya, 5 hari, 6 kali 5 30, berarti sekitar 30 juta gitu ya. Enggak ding, 30 jam, ya 30 jam, ya anggap aja misalnya nih ya, 30 jutaan. Biaya hidup, belum ngekos, belum beli kendaraan, belum makan, belum beli ini itu yang kalian nggak punya. Terutama kalau bulan pertama, waduh, boncos guys, aku aja boncos gitu masih minus. Ya udah aja lah ya. Selanjutnya, di sini burung-burungnya itu gede-gede banget ya. Bahkan nggak ada burung gereja kayak burung pipit kecil-kecil kayak gitu nggak ada. Dia itu kayak burung yang gede-gede gitu yang kayak kayak burung merpati gitu gedenya atau yang lebih gede lagi kayak elang, aku nggak tahu itu burung apa ya tapi itu gede banget, suaranya juga sangat gede kayak pokoknya kalau di sini tuh soundtrack soundtrack sore-sore itu bunyi burung yang kencang banget gitu yang kayak kayak soundtrack film horor serius kayak back sound film horor gitu kencang banget. Dan aku juga pernah kayak lewat gitu aku pulang malam pernah ya kerjaan aku yang jadi nenek gitu, terus aku berpapasan dengan sesuatu yang terbang dan itu gede banget dan aku pikir kayak burung apa ya kayak kayak gede banget gitu, ternyata itu kelelawar. Kelelawar di sini tuh bisa kayak semeteran gitu loh, gede banget. Aku kayak astagfirullah ngeri banget ya tapi ya udah lah ya emang di sini tuh pemerintahnya itu emang ngasih larangan gitu buat memelihara, bukan maksudnya kayak bukan larangan juga sih sebenarnya tapi kayak di sini tuh kayak kamu tidak boleh mengganggu habitat hewan-hewan liar tersebut gitu dan biarkan mereka bebas. Makanya di sini tuh meskipun kotanya gede ya dan orangnya lumayan banyak, tetap aja habitat burung-burung terus buaya, hiu yang ada di pantai dan laut ya tetap terjaga guys gitu. Makanya aku salut sih itu hebat sih menurut aku ya. Oke, I think that's all ya yang culture shock yang aku sedikit kayak apaan gitu. Di sini hidupnya aku akan jujur bilang lebih enak di sini
kalau kalian mencari ketenangan di Darwin ya maksudnya. Karena di sini kayak orang-orang tuh cuma kayak kerja 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 gitu. Ada sih hiburannya kayak cafe itu kebun binatang khusus buaya gitu atau museum. Tapi ya tetap aja orang kesini tuh buat kerja. Jadi nggak terlalu banyak lah hiburan di sini ya. Dan aku ya emang hiburan utama aku tuh adalah baca komik dan tidur. Jadi ya udah aja gitu. Nggak kemana-mana juga ya. Aku tetap bahagia gitu. Gitu guys. Oh ada satu lagi deh kayaknya. Di sini tuh ya karena motornya tuh sedikit banget ya. Orang-orang tuh kayak motor tuh nggak terlalu dianggap gitu di jalan raya ya. Jadi emang suka dipotong gitu. Kalau kita lagi jalan suka dipotong orang jalannya. Kayak kita tuh berada di kasta terendah jalanan Aussie. Tapi nggak apa-apa guys, as long as kalian punya SIM, kalian udah baik nama, terus kalian punya asuransi, aman lah ya, tergantung cara kalian bawa motor. Gak usah pikirkan orang lain, yang penting kalian tetap menaati aturan lalu lintas. I think that's all dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.